The Power of 1,5 juta. Mengejar impian dengan 1,5 juta bersama Farmers Coin Indonesia. Ini adalah video singkat mengenai bagaimana cara kita untuk bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Banyak orang memiliki mimpi, memiliki harapan, tetapi mereka tak kunjung mampu untuk menggapainya. Jika saya tanya misalkan, apa impian Anda? Mungkin beberapa dari Anda akan menjawab bahwa Anda menginginkan sebuah rumah, atau mungkin mobil, atau mungkin bisa pergi haji, baik itu sendiri maupun bersama keluarga, dan lain-lain. Tapi pertanyaan saya adalah, sudah berapa lama Anda memiliki mimpi tersebut atau memiliki harapan tersebut, dan sudah berapa tahun Anda ingin menggapainya tapi tak kunjung selesai atau tidak tercapai impian tersebut? Banyak orang yang mungkin dia ingin punya rumah, misalnya seperti itu ya, sudah menunggu hingga 5 tahun, 10 tahun, bahkan hingga usianya 50 tahun ada orang-orang yang belum bisa memiliki sebuah rumah. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang keliru dengan semua itu? Apakah mimpinya yang terlalu tinggi, atau cara untuk meraihnya yang salah, atau bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan sama-sama diskusikan dalam video singkat ini. Kita coba buat kesimpulan saja sederhana bahwa anggap saja mimpi itu kita nominalkan senilai 250 juta rupiah. Nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu besar. Kita ambil angka yang sedang saja. Target nominal adalah 250 juta rupiah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meraihnya? Mungkin Anda akan menjawab bahwa harus kerja keras, berbisnis, atau jualan online ya kalau di era sekarang ya. Tapi banyak juga orang yang sudah merasa melakukan kerja keras, bisnis, bermacam-macam bisnis dijalankan atau jualan online. Mereka belum juga mampu untuk menggapai mimpinya. Jadi, apa yang keliru sebenarnya? Dan akhirnya, karena mereka tidak mampu menggapai hal-hal tersebut dengan cara bekerja keras, berbisnis, atau jualan online, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya melakukan korupsi, merampok, jual diri, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak termasuk dari apa yang saya sebutkan tadi mengenai korupsi, merampok, atau juga jual diri. Nah, sebagian orang atau kebanyakan orang akan menjawab kerja keras. Ini adalah jawaban instan ya. Oke, kita anggap jawabannya adalah dengan cara bekerja keras. Kalau begitu, saya akan bertanya lagi, yaitu, sekarang berapa pendapatan Anda? Apakah 5 juta per bulan? Atau 10 juta per bulan? Atau 15 juta per bulan? Kita ambil tengah-tengah saja ya. Kita ambil di 10 juta per bulan. Karena tidak semua orang punya pendapatan 10 juta. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kita ambil tengah-tengah saja. Anggap saja bahwa kita memiliki penghasilan 10 juta dalam 1 bulan. Sekarang, dengan 10 juta tersebut, kita perlu ingat bahwa masih harus dikurangi dengan beragam pengeluaran. Ingat itu ya, pendapatan kita masih dikurangi dengan beragam pengeluaran. Salah satunya adalah biaya rumah tangga. Misalkan, jika Anda adalah seorang kepala keluarga, biaya rumah tangga 3 juta rupiah. Untuk Anda yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, atau punya suami, 3 juta rupiah itu adalah angka yang menurut saya standar di Indonesia ya. Lalu kemudian cicilan rumah dan kendaraan untuk Anda yang memang sudah punya rumah misalkan, atau mungkin Anda ngontrak begitu. Ada juga cicilan kendaraan, baik itu sepeda motor maupun mobil, atau mungkin motornya 3 juta juga angka yang menurut saya cukup standar. Kemudian ada biaya anak sekolah 1 juta 1 bulan. Kemudian biaya transportasi untuk Anda bekerja atau mungkin untuk kegiatan sehari-hari 600 ribu rupiah. Kemudian ada biaya lain, ini adalah untuk pulsa mungkin, atau mungkin mau makan, lifestyle dan lain sebagainya, 1.500.000 rupiah. Sehingga total pengeluaran dalam 1 bulan itu ternyata mencapai 9.100.000 rupiah. Dari pendapatan 10 juta tersebut dikurangi 9.100.000 rupiah ini, maka tersisalah 900.000 rupiah yang bisa Anda simpan per bulan. Kita akan bicara bagaimana mencapai target 250 juta rupiah dengan sisa 900.000 rupiah per bulan yang kita miliki. Maka kita bisa melakukan kalkulasi sederhana. Berapa lama akan tercapai target 250 juta tersebut?
Gampang untuk cara menghitungnya. Pertama adalah target nominal 250 juta, lalu kemudian sisa pendapatan kita per bulan adalah 900 ribu rupiah, maka hasil akhirnya adalah 250 juta kita bagi dengan 900 ribu rupiah, akan ketemu hasilnya adalah 277 bulan. Jadi kita baru akan mendapatkan 250 juta rupiah tersebut selama 277 bulan ke depan, 7 bulan ke depan. Ini artinya adalah 23 tahun ke depan kita baru punya yang namanya 250 juta rupiah. Kalau pakai cara-cara yang tadi saya sebutkan di atas. Sederhana sekali begitu ya. Jadi penghasilan dikurangi pengeluaran, kemudian dikumpulkan selama 277 bulan atau 23 tahun kita baru dapat yang namanya uang 250 juta rupiah. Itulah sebabnya hingga saat ini banyak teman-teman kita yang tidak mampu atau belum mampu menggapai mimpinya. Rumah masih ngontrak, kemudian bermimpi ingin punya mobil tapi tak tercapai, mau mengajukan kredit tapi takut riba dan lain sebagainya. Dan ini adalah dilema. Karena apa? Karena semakin ke depan biaya hidup bukan semakin tinggi. Nah, sekarang katakanlah Anda adalah orang yang hebat, mampu selama 23 tahun menabung 900 ribu rupiah per bulan. Dan 23 tahun lagi pasti inflasi. Yakinkah Anda 23 tahun kemudian bisa menggapai impian Anda? Saya mau tanya sekarang, harga mobil di 23 tahun ke depan itu kira-kira apakah sama? Rata-rata di 250 juta atau malah 400 juta? Kemudian, harga rumah apakah masih sama di 23 tahun ke depan? Kemudian, pergi haji apakah masih sama? Ini yang saya bahas adalah pergi haji, haji plus ya. Nah, artinya jika di sini ternyata ada kenaikan harga untuk mobil, rumah, pergi haji dan lain sebagainya, bahkan hampir semua barang atau komoditas yang ada di dunia ini pasti mengalami kenaikan harga. Jadi semua seakan sia-sia jika harus menabung dengan seperti itu. Karena oke, Anda mungkin 23 tahun ke depan punya uang 250 juta. Tapi lagi-lagi itu nggak cukup untuk membeli atau untuk menggapai mimpi Anda. Tapi kan penghasilan juga naik, Pak. Iya betul, memang penghasilan naik. Tapi perlu Anda ketahui bahwa pengeluaran mengikuti kenaikan penghasilan. Dan ini adalah sebuah kepastian. Artinya kalau penghasilan Anda naik, maka pengeluaran juga naik. Karena adanya kenaikan penghasilan pasti karena adanya kenaikan harga. Itu. Jadi pemasukannya naik, tapi pengeluaran juga naik. Jadi itu sudah hukum ekonomi ya, itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Nah, maka jadi bagaimana cara menggapainya? Pantas saja banyak orang tidak mampu memiliki rumah, mobil, pergi haji, atau mungkin memiliki uang yang banyak. Karena penghasilan itu tidak mencukupi untuk bisa menabung. Atau kalaupun Anda bisa menabung, itu perlu waktu beberapa tahun untuk bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dan ketika mencapai target di 250 juta rupiah tadi, ternyata harga-harganya sudah berubah semua apa yang Anda inginkan. Jadi ini adalah sebuah lingkaran setan yang pada akhirnya orang tidak akan pernah mampu menggapai mimpinya. Kecuali ada cara yang cerdas untuk bisa menggapai mimpi-mimpi tersebut. Jadi bukan mimpinya yang salah, tetapi caranya yang keliru. Cara untuk mendapatkan 250 juta rupiah itulah yang keliru. Pahami kalimat saya di sini? Bukan mimpinya yang keliru, tetapi caranya yang keliru. Jadi bagaimana cara menggapainya? Khusus untuk Anda yang benar-benar ingin mengetahui caranya dan serius ingin merubah hidup, hubungi yang memberikan video ini kepada Anda sekarang juga. The power of 1,5 juta akan memberikan jawaban atas persoalan ini. Bahkan dalam kurun waktu 6 bulan saja. Buktikan segera ucapan saya. Segera hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda. Stop berpikir negatif, stop berpikir bahwa ini adalah penipuan. Karena Anda tidak mungkin tahu apa yang akan disampaikan sebelum Anda
mengetahui apa yang disampaikan. Jadi, pelajari dulu, cerna dulu apa yang nanti diberikan oleh sahabat Anda tersebut, dan pikirkan dengan logika Anda sendiri. Sampai ketemu di video The Power of 1,5 juta, solusi menggapai impian kita.